Oke, selamat siang Bapak Ibu. Kita ketemu lagi ya hari ini di kelas pasti umum dan ini bisa dibilang jadi kelas pertama kita ya untuk di tahun 2025. Jadi mungkin saya mau mengucapkan selamat tahun baru 2025 ya untuk kita semua. Semoga nih di tahun ini kita bisa mendulang cuan lebih banyak ya di pasar modal Indonesia ini. Nah, hari ini tentunya saya nggak sendiri, nanti saya akan ditemani oleh Mas Wisnu. Cuma nanti mungkin Mas Wisnu akan mengisi di sesi kedua ya. Jadi mungkin untuk sesi pertama ini kita mau ngebahas tentang em, pasar saham ya. Kurang lebih tuh temanya hari ini adalah bagaimana mengawali tahun baru dengan memulai dengan investasi saham. Jadi hari ini kita mau bahas basic-basic apa apa aja nih yang perlu kita perhatiin dalam berinvestasi di pasar saham. Kalau gitu, saya sambil izin share screen ya. Sebelumnya saya mungkin belum perkenalan ya Bapak Ibu ya. Jadi nama saya Sharon Natasha, saya selaku Retail Research dari CGS International Sekuritas Indonesia. Hari ini mau berbagi sama Bapak Ibu ya. Jadi mungkin untuk itu saya izin share screen juga. Oke, semoga udah terlihat ya. Oh oke, udah terlihat ya. Ini mungkin sambil saya buat full screen ya. Hmm, oke, baik. Sebentar. Iya, udah terlihat ya Bapak Ibu ya. Nah, hari ini kita mau mengawali ya tahun baru di 2025 ini dengan memulai investasi saham nih. Dan tentunya ada banyak banget hal yang bisa kita ulik dari saham ini nih, karena mungkin belum banyak juga yang tahu ya. Makanya hari ini join dan mungkin yang nonton dari live Facebook juga selamat siang. Semoga hari ini kita bisa belajar bareng-bareng ya Bapak Ibu. Nah, mungkin untuk mengawalinya ya, mungkin sebelum kita masuk ke inti dari pembicaraan kita hari ini, nah mungkin saya mau ngingetin lagi nih, tiap kita pasti punya yang namanya tuh impian ya. Punya target, yang mana biasanya target atau impian kita tuh memerlukan uang nih untuk mencapainya. Nah, dimana kalau kita tahu dari kita kecil kita diajarin ya, kalau mau membeli sesuatu atau pengen mencapai sesuatu yang pakai uang, artinya kita harus ngumpulin uang. Biasanya kan kita ngumpulinnya dengan cara menabung. Nah, apakah menabung masih em, sangat familiar ya di masa-masa sekarang? Tentunya masih, tapi sebenarnya ada hal lain yang bisa dibilang jauh lebih penting dibanding menabung. Kebiasaan menabung itu diterapkan dari kecil bagus, tapi menabung aja sebenarnya tuh nggak cukup loh. Jadi ada yang namanya itu investasi. Oke, jadi ada yang namanya investasi ya. Nah, kalau di investasi itu kita biasanya itu perlu yang namanya mengelola keuangan kita secara pribadi nih. Dimana kalau misalkan kita ngelakuin yang namanya investasi, harapannya itu cuma satu. Uang yang kita taruh atau modal kita itu bisa ngasilin uang lagi. Jadi ibaratnya uang kita tuh bekerja untuk kita. Kurang lebih tuh gitu. Itu yang namanya investasi. Dan mungkin beberapa orang ya atau sebagian orang itu kadang masih suka bingung nih. Bedanya menabung sama investasi itu apa? Emang sebenarnya mirip sih. Sama-sama tujuannya itu bagus ya, kita ngumpulin uang. Nah, cuman sebenarnya bisa dibilang serupa namun tak sama ya. Jadi kalau kita investasi itu sebenarnya kita juga menyisihkan uang nih sama kayak menabung. Tapi bedanya memang kalau misalkan kita itu investasi itu pasti kita beliin ke sebuah aset nih. Bisa misalkan kita beliin reksadana atau mungkin kita beliin saham yang ibaratnya nanti ketika kita beli kita mengharapkan ada pertumbuhan dari aset yang kita beli itu. Jadi ibaratnya nanti uang kita tuh bertambah ya. Sementara kalau kita cuma nabung, anggaplah kita nabung di celengan ya, itu kan nggak bertumbuh. Kita nabung di bank. Ini benar-benar kita cuma taruh uangnya aja di bank. Uangnya juga nggak numbuh, malah kita kena biaya admin, terus ada pajak juga ya dari bunga yang kita dapetin dari bank. Meskipun kita emang nggak masukin deposito, cuma ditaruh aja. Tapi ibaratnya ada biaya-biaya lain nih yang ibaratnya menggerus modal kita. Nah, itu yang membedakan investasi dan juga menabung. Jadi, lebih baik investasi itu mulai secepat mungkin karena pastinya kita perlu belajar banyak nih biar bisa menguasai investasi.
Mungkin pertanyaannya adalah kenapa kok investasi itu penting ya? Jadi investasi itu penting karena yang pertama itu bisa meningkatkan kekayaan kita nih. Karena kan mungkin target kita atau impian kita itu berhubungan dengan uang ya, memerlukan uang dengan jumlah besar. Tentunya kita pasti perlu yang namanya mengembangkan uang yang udah kita punya. Salah satu caranya dengan investasi. Nah, ini mungkin salah satu contoh ya. Ini salah satu saham di bursa kita di mana memang pada tahun 2014 kita belilah nih anggapnya. Kita beli 3 lot. 3 lot. Jadi kalau kita mau investasi saham, satuannya itu lot. Kalau misalkan kita mau beli mie instan ya ke warung, kita belinya beli 1 bungkus, beli 2 bungkus gitu. Tapi kalau misalkan kita mau belinya saham, kita nyebutnya itu lot. Mau beli sahamnya itu 1 lot. 1 lot itu 100 lembar saham. Jadi kalau misalkan kita mau beli 3 lot, artinya 300 lembar saham. Kita nggak bisa cuma beli selembar. Belinya minimal tuh harus 100 lot. Nah ini kita beli 3 lot di 2060 nih. Kita beli 300 lembar. Jadi total modal kita tuh 618.000. Nah udah kita diemin aja, kita nggak apa-apain. Nah, di 2024 atau di 10 tahun kemudian, kalau kita perhatiin harga sahamnya ini sebenarnya udah naik. Yang tadinya di 2060 udah berubah jadi 6.950. Kalau misalkan kita jual, ibaratnya yang tadinya uang kita 618.000, uang kita udah bertumbuh jadi 2.085.000. Jadi ini tentunya jauh lebih menarik ya. Ini maksudnya konsep meningkatkan kekayaan dari uang tadi kita 600 jadi 2 juta. Nah, itu ya Bapak Ibu ya, itu yang bikin sebenarnya kenapa investasi itu menarik. Nah, lalu yang kedua, itu untuk melawan inflasi. Kalau misalkan Bapak Ibu suka belanja, pasti ngeh ya, kalau misalkan kita ke supermarket dulu misalkan 2002 itu 100.000, keranjangnya full. Sekarang ya, itu satu keranjang kita bahkan udah bukan troli lagi yang kita beli, yang udah kita bawa. Yang kita bawa tuh cuman biasanya keranjang kecil dan itu pun juga isinya paling cuman beberapa item ya. Kalau untuk uang 100.000. Jadi memang terbatas banget. Nah, itu mungkin jadi 2 penyebab utama kenapa penting banget kita itu harus memulai investasi. Nah, lalu bisa dibilang investasi ini merupakan sebuah kendaraan ya. Apakah ini alat utama? Tentunya enggak ya. Tentunya pendapatan kita itu jadi alat utama nih untuk menopang kita bisa mencapai apa yang kita mau. Tapi kalau investasi itu ngebantu kita sebenarnya, alat bantu. Ibaratnya kan kita nggak mungkin ya, kita kerja di 3 atau 5 tempat sekaligus biar pendapatan kita banyak ya kan. Kadang satu kerjaan aja itu udah cukup menguras tenaga dan energi ya, apalagi waktu. Nah, untuk itu kita perlu nih mikirin yang namanya kerja. Uang kita tuh kerja, uang kita tuh nambah ya, kita dapat penghasilan tambahan, tapi itu nggak makan waktu kita lebih banyak nih. Kita nggak perlu kerja kayak 9 to 5 kayak seperti biasanya, atau kita dapetinnya passive income. Makanya dibilang investasi itu merupakan sebuah kendaraan ya. Nah, mungkin hati-hati juga ya. Ini warning juga nih buat Bapak Ibu. Karena investasi bodong itu juga marak banget ya di luar. Tapi ini saya mau kasih tahu kalau misalkan saham itu sebenarnya nggak termasuk investasi bodong ya. Jadi itu memang udah sebuah instrumen yang udah aman, legal, dan juga udah dijamin sama OJK juga. Jadi tentunya itu aman banget untuk berinvestasi di pasar saham. Kemudian, mungkin sebelum kita masuk ke kita belum masuk lebih lanjut, ini mungkin kita mau bahas tentang profil resiko. Bisa jadi Bapak Ibu mungkin nggak cocok nih investasi di saham. Cocoknya mungkin instrumen lain. Kenapa? Karena mungkin Bapak Ibu nggak bisa nih menanggung resiko yang mungkin terjadi di pasar saham. Jadi kalau misalkan kita investasi, itu tentunya selain ada potensi keuntungan, tentunya juga ada potensi resiko. Dua-duanya nggak bisa kita hindari ya. Jadi seiring dengan investasinya atau mungkin kita mau keuntungannya tinggi, tentunya resikonya juga pasti mengikuti, ya. Jadi kalau misalkan kita mau yang untungnya tinggi, tentunya resikonya tinggi. Kalau kita mau yang untungnya biasa-biasa aja, resikonya juga ya biasa-biasa aja ya, moderat. Tapi kalau kita mau yang resikonya kecil, kecil banget, nah otomatis pasti potensi keuntungannya pun juga kecil ya. Jadi resiko itu menentukan kemungkinan dari potensi return yang akan kita dapetin atau potensi keuntungan yang akan kita dapetin di masa mendatang. Ya, ada yang very konservatif, ada yang konservatif, ada yang moderat, ada juga yang agresif.
Nah, kalau saham itu masuknya kemana nih? Nah, kalau saham itu masuknya ke agresif. Tapi Bapak Ibu ya, sebenarnya malah kalau misalkan Bapak Ibu udah masuk nih ke investasi saham, Bapak Ibu akan nemuin banyak saham-saham yang ibaratnya bisa dikategorikan lagi nih. Ini saham-saham yang mungkin blue chip, ini cocok banget untuk orang-orang yang profil resikonya itu konservatif misalkan. Tapi kalau saham-saham yang mungkin second liner ya, yang mungkin pergerakannya itu lebih sedikit volatile nih dibandingin dengan saham-saham yang blue chip nih yang cenderung pergerakannya itu cukup stabil lah di situ-situ. Tapi long termnya tumbuhnya memang menarik. Nah, mungkin kalau yang moderat itu cocoknya itu ke second liner. Tapi mungkin ada juga Bapak Ibu mungkin yang lebih suka saham-saham yang bergeraknya itu fluktuatifnya tinggi ya. Jadi sukanya itu mungkin saham-saham yang agresif ya, yang kadang-kadang suka dibilang saham-saham gorengan kadang-kadang. Itu ada juga. Jadi ibaratnya di sebuah instrumen pun itu kalau Bapak Ibu udah masukin, kita bisa nemuin lagi nih mana yang cocok untuk profil resiko Bapak Ibu ya. Jadi tentunya Bapak Ibu perlu tahu itu dari awal. Nah, pasar modal ya, kalau di pasar modal atau di bursa ya, itu sebenarnya pasar modal itu mempertemukan perusahaan sama investor. Layaknya kayak pasar biasa, kalau kita suka ke pasar swalayan atau mungkin pasar-pasar ini ya, biasa. Itu biasanya itu kan mempertemukan pedagang dan juga pembeli ya. Sama sebenarnya. Kalau di IDX atau pasar modal itu mempertemukan perusahaan atau pihak yang butuh dana untuk ekspansi biasanya. Nah, dipertemuin sama investor nih, orang-orang yang punya dana untuk diinvestasikan karena mau dapetin return atau mau dapetin keuntungan. Nah, produk dari pasar modal itu ada cukup banyak sebenarnya. Ada saham, ada obligasi, ada reksadana, ada ETF, dan derivatif. Jadi ada banyak sebenarnya ya. Dan pasar modal itu memang sudah dipercaya menjadi sebuah sarana investasi yang tepat, legal, dan juga terstruktur karena sudah diawasi oleh OJK ya. Jadi ada banyak banget peraturan yang memang perlu ditaati oleh perusahaan-perusahaan yang mau menjual sahamnya di pasar modal Indonesia. Jadi tentunya Bapak Ibu akan lebih aman ya, lebih secure. Nggak perlu takut uangnya hilang karena memang udah ada OJK yang bantu mengawasi nih agar semuanya itu berjalan dengan baik. Dan tentunya itu juga difasilitasi oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, mungkin hari ini kita mau fokus bahas tentang saham ya, Bapak Ibu. Oke, kalau saham, saham itu sebenarnya merupakan bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan. Jadi kalau misalkan ada orang datang dan dia bilang, saya tuh pemilik perusahaan Indofood loh gitu. Nah, bisa jadi maksudnya adalah saya itu punya sahamnya Indofood. Nah, tapi seberapa banyak ya? Karena mungkin dari segitu banyaknya saham yang diedarin perusahaan itu tapi nggak semuanya itu bisa diambil oleh retail semua ya atau mungkin Bapak Ibu bisa langsung beli semua ya karena kan pasti nominalnya itu jumbo. Jadi biasanya seberapa banyak kepemilikan yang kita punya itu menentukan nih seperti apa dampak yang bisa kita kasih ke perusahaan karena ibaratnya modal kita makin gede artinya kan saham kita makin besar. Nah, ketika saham kita makin besar, tentunya kita makin punya apa ya, wewenang nih. Jadi biasanya kalau misalkan perusahaan yang sudah listed di bursa, yang sudah memperjualbelikan sahamnya, itu biasanya suka mengadakan rapat ya, rapat RUPS. Itu biasanya untuk memutuskan nih, kira-kira untuk laba tahun ini kita bagiin ke investor atau enggak ya gitu. Nah, biasanya yang pemegang sahamnya itu memang udah pemegang saham mayoritas atau yang punya sahamnya itu kepemilikannya cukup banyak, itu tentunya pendapat dari para pemegang saham tersebut tentunya akan jadi jauh lebih mengarahkan ini ya, mengarahkan pembicaraan lalu juga mengarahkan apakah nanti mereka akan membagikan dividen atau enggak. Nah, kurang lebih tuh gitu. Jadi ini sebuah bukti kepemilikan ya, Bapak Ibu. Nah, mungkin biar nggak bingung, ini konsep saham itu sebenarnya seperti ini sih. Kita ambil dua ya. Yang satu, misalkan nih ayam geprek pedas. Ini anggaplah ini bisnis Bapak Ibu ya. Jadi ayam geprek pedas ini mau ekspansi dan butuh modal itu 10 M biar dia bisa ekspansi. Nah, pilihannya ada dua. Dia mau buat
dia mau jual sahamnya ke pasar modal atau mungkin dia mau dapetin duitnya manual nih, dia mau ngajak atau minjem duit saudara kerabat. Nah, dua-duanya sama-sama nanti ketika udah dapet uangnya, tujuannya itu kan digunain untuk ekspansi nih. Yang tadinya cuma satu toko, jadi ada 4 toko sekarang. Nah, kalau dari 4 toko, otomatis biasanya kan pendapatannya lebih gede, labanya lebih gede. Dan itu akhirnya juga jadi sebuah katalis positif untuk si perusahaannya kalau misalkan dia memang mau minjem atau ngajak kerabat, atau kalau misalkan taunya dia itu mau jual sahamnya di pasar modal, tentunya ini kan akan menguntungkan pihak-pihak yang nyuntik dana nih atau investornya. Jadi ibaratnya tujuan dari ekspansinya itu untuk profit, nah cuman mau ekspansinya tuh caranya gimana nih? Mau jual sahamnya di pasar modal atau mungkin mau cara-cara yang kayak biasa aja. Biasanya minjem ke saudara atau mungkin pinjam ke kerabat itu bisa ya. Nah, itu contohnya atau konsepnya. Nah, lalu mungkin pertanyaan selanjutnya adalah kenapa mesti saham nih? Kan ada banyak banget ya. Tadi udah disebutin ada reksadana, ada obligasi, kok kenapa saham? Nah, ini mungkin jadi hal-hal yang menarik juga. Ini nomor satu memang untuk dari produk pasar modal itu dari lima yang tadi ya, regulasinya itu emang udah jelas dan logis juga ya. Kalau saham itu memang udah diawasi oleh OJK, kemudian difasilitasi oleh IDX, ada KSEI juga dan ID Clear. Jadi memang udah banyak pihak yang terlibat nih, biar semuanya bisa berjalan baik dan transparan. Lalu yang kedua, itu aksesnya memang mudah. Untuk sekarang Bapak Ibu bisa akses semuanya lewat handphone ya, sesuai di jam bursa nih. Jadi kalau Bapak Ibu mau jual beli itu bisa selama jam bursanya itu masih berjalan dan juga selama punya akses sinyal ya. Jadi kalau sinyalnya nggak keputus, itu gampang semuanya. Lalu yang ketiga, memang terjangkau. Karena kalau misalkan dulu ya, mungkin sekitar 20 tahun lalu kali ya, kalau kita mau investasi saham itu modalnya gede ya, puluhan juta. Nah sekarang itu cuma ratusan ribu. Jadi emang jauh lebih murah. Bahkan kayak mungkin pelajar-pelajar ya, mahasiswa itu bahkan udah banyak juga nih yang invest. Kenapa? Karena memang modalnya itu sangat terjangkau ya. Nah, kemudian yang keempat, memang saham itu terkenal dengan sebuah instrumen yang memberikan return yang tinggi meskipun diikuti dengan resiko yang tinggi. Nah, yang bikin kenapa ini menarik adalah karena regulasinya dan juga serta pihak-pihak yang udah membantu berjalannya saham ini tuh juga udah cukup terpercaya ya. Ada OJK, ada IDX. Jadi memang bisa dibilang untuk ukuran sebuah instrumen investasi yang mampu memberikan return yang tinggi, itu bisa dibilang ini cukup aman nih untuk saham. Lalu yang kelima, ini memang ada transparansi informasi. Jadi kalau misalkan sebuah perusahaan udah memperjualbelikan sahamnya ke publik ya, contoh mungkin saham-saham yang udah listing di bursa, itu memang ada kewajiban nih untuk mereka untuk memberikan atau menyediakan informasi ke publik yang bisa diakses lewat website perusahaan biasanya. Kalau misalkan Bapak Ibu kerja di bidang finance ya, atau mungkin ada yang kuliah terus kerja misalkan di tempat kuliahnya, kalau misalkan masuknya itu di finance, bahkan kalau misalkan kita kerja di tim finance pun ya, di divisi finance, kita mungkin nggak bisa mengakses semua data-data finansial perusahaan ya. Kayak misalkan contoh laporan keuangan perusahaan, mungkin itu nggak bisa ngelihat. Nah, tapi kalau misalkan perusahaan-perusahaan yang udah listing di bursa dan Bapak Ibu tertarik nih untuk ngeliatin tentang laporan keuangannya, itu bisa diakses. Nah, itu yang dimaksud dengan informasi transparansi. Manajemen juga punya kewajiban nih untuk kasih tahu apa aja nih strategi perusahaan ke depannya. Jadi tentunya itu kan jadi sebuah apa ya? Hal yang membuat investor tuh tertarik atau calon investor itu jadi diyakinkan nih sama potensi pertumbuhan dari sebuah perusahaan itu. Nah, itu jadi sebuah alasan kenapa sih kalau investasi saham itu menarik. Nah, selanjutnya, memang kalau kita investasi saham, itu keuntungannya tuh ada apa aja ya? Nah, mungkin yang pertama, itu keuntungannya ada di dividen. Nah, kalau dividen itu apa? Jadi dividen itu sebenarnya sebuah laba ya, laba perusahaan, laba bersih ya. Jadi bukan pendapatan. Kalau misalkan bisnis jalan itu kan dapat pendapatan, tapi kan perlu dipotong kan sama biaya-biaya untuk operasional.
baru nanti ketemu yang namanya laba atau profit ya, laba bersihnya berapa. Nah, laba bersih ini nanti diputusin nih mau dibagiin ke investor atau enggak. Kalau dibagiin namanya dividen. Itu bisa didapetin. Tapi ingat, nggak semua saham yang ada di bursa itu membagikan dividen. Itu balik lagi ke manajemen dan juga hasil dari RUPS yang tiap tahun dilakukan oleh manajemennya. Nah, kemudian yang kedua ada capital gain. Jadi kalau kita ngomongin capital gain itu biasanya kita bicara selisih ya, keuntungan dari harga jual dan harga beli. Anggaplah kita beli baju ya, kita jualan baju. Kita modalnya itu 50.000. Nah, kita jual harga bajunya di 100.000. Tentunya kalau misalnya udah ada yang beli, kita untung 50.000 ya, kita untung 100%. Nah, maksudnya itu namanya capital gain, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan nanti kita jual rugi, itu namanya capital loss. Ya, jadi memang hanya di maknanya itu aja sih. Keuntungan yang kasih kita uang kalau kita investasi saham itu ada dua, yang dividen dan capital gain tadi. Nah, mungkin nggak adil ya kalau kita udah sebutin tentang keuntungan, lalu enaknya gimana investasi saham, tapi kita nggak sebutin resikonya juga. Karena tadi kita udah sama-sama ini ya, dengar di awal kalau misalkan kita mau yang untungnya besar, resikonya pun juga besar. Jadi memang ada beberapa resiko nih di saham. Yang pertama itu memang ada yang namanya delisting. Delisting itu sebuah perusahaan itu memutuskan untuk tidak mencatatkan atau tidak memperjualbelikan sahamnya lagi nih di bursa. Jadi nanti kepemilikannya untuk investor-investor yang punya itu biasanya kadang-kadang ditebus lagi nih sama perusahaannya. Tapi ada dua sebenarnya ya, ada yang forced delisting, ada yang volunteer. Nah, kalau yang volunteer ini bisa dibilang masih positif lah. Tapi kalau misalkan yang forced delisting itu biasanya karena ada masalah nih biasanya perusahaannya. Jadi kalau ada masalah itu biasanya ini merupakan sebuah sanksi ya kalau yang forced delisting. Nah, biasanya kadang-kadang cenderung kalau misalkan sampai ada saham yang udah forced delisting itu biasanya harga sahamnya turun atau mungkin bahkan udah masuk suspend ya atau nggak bisa diperdagangkan lagi. Nah, lalu yang kedua itu ada market risk. Jadi kalau market risk itu kita bicara tentang fluktuasi pasar ya, tentang pergerakan pasar, naik turun. Itu kan ada potensi untung tapi ada potensi rugi juga. Jadi yang pertama ada capital loss, lalu yang kedua fluktuasi harga saham yang tadi, dan yang ketiga itu misalkan suspensi saham. Jadi biasanya karena dia melanggar sesuatu ya, peraturan atau mungkin ada hal-hal yang perlu dikaji lebih lanjut nih sama bursa. Nah, jadinya lebih baik bursa itu menerapkan sistem yang namanya suspensi. Jadi nggak bisa nih sahamnya diperjualbelikan lagi. Tapi itu untuk sementara waktu aja, nggak untuk selamanya. Nanti begitu masalahnya udah ketemu, udah clear dan udah ditanggulangi sama perusahaan, biasanya sahamnya akan bisa lagi untuk diperdagangkan. Kemudian yang ketiga itu ada pilot ya. Pilot atau bangkrut. Selaku pemegang saham ya yang punya modal, yang punya perusahaan, berapapun nominal atau berapapun lembar saham yang Bapak Ibu punya, karena Bapak Ibu jatuhnya udah pemilik, tentunya kalau misalkan bangkrut nih perusahaannya, Bapak Ibu wajib tanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya itu nggak berarti Bapak Ibu perlu nyetor modal lagi, atau mungkin Bapak Ibu perlu datang ke perusahaannya, enggak ya. Tapi ini menyangkut tentang modal yang awalnya udah Bapak Ibu gunain untuk beli sahamnya nih. Jadi ada potensi nanti kalau misalkan sahamnya itu atau perusahaannya bangkrut, itu Bapak Ibu akan dinomor terakhirkan untuk dikembalikan modalnya. Yang pertama, itu tentunya akan ngebalikin dulu utang-utangnya ke negara ya, utang pajak misalkan, kemudian baru utang-utang kayak kewajiban mungkin bayar gaji pegawai, bayar listrik, terus lalu juga kalau ada bonds juga perlu bayar bonds. Nah, baru nanti kalau ada sisa terakhirnya baru dikembalikan ke pemegang saham. Nah, mungkin kalau udah ngomongin kayak gini, bawaannya jadi worry ya. Loh, kalau tiba-tiba dia bangkrut gimana? Bahaya dong, nanti uang saya hilang. Tenang ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di bursa itu udah nerapin banyak banget peraturan yang wajib untuk ditaati sama perusahaan yang masih mau memperjualbelikan sahamnya. Jadi pastinya sebelum tiba-tiba perusahaannya bangkrut itu tentunya udah kecium dulu nih bau-baunya sama media yang suka meliput berita. Lalu juga sama bursa pasti udah ada nih misalkan dikasih notasi khusus. Jadi ibaratnya investor itu jadi jauh lebih aware ada hal-hal yang memang
perlu diperhatikan lebih dalam nih terkait perusahaan. Jadi tentunya nanti investor bisa terhindari nih dari saham-saham yang memang kecenderungannya itu nggak baik nih atau kelangsungan bisnisnya kurang oke. Ya, jadi itu pasti nanti udah ketahuan duluan. Nggak mungkin tiba-tiba saham atau perusahaan kayak contoh BBCA tiba-tiba bangkrut dalam sehari itu nggak mungkin ya. Jadi pasti udah kecium dulu nih bau-baunya. Nah, itu tadi untuk dari resikonya. Nah, untuk saat ini ya, per Januari 2025 itu ada 943 saham yang tercatat di bursa kita ya. Ada banyak banget dari perusahaan banking, lalu juga ada perusahaan industri kayak semen, kemudian ada juga yang otomotif ya, kayak Astra International, lalu produk kita sehari-hari, Unilever ya, kemudian Sido muncul, ada sangat banyak. Dan tentunya mungkin ini jadi sebuah pertanyaan, gimana caranya pilih saham yang bagus? Apa harus beli 943 saham semuanya? Enggak ya, kita pilihnya cukup beberapa aja. Apalagi kalau misalkan baru awal-awal, mungkin satu, dua, atau mungkin maksimal di 5 saham itu cukup. Karena mungkin kita pasti perlu yang namanya cobain dulu terjun langsung ya. Nah, tentunya tapi untuk menyortir 5 saham dari 943 saham itu nggak mudah ya. Nah, jadi ini mungkin ada beberapa tips juga ya dari kita. Yang pertama itu memang kita perlu melakukan yang namanya analisa saham. Kalau analisa saham itu memang yang terkenal ada dua. Ada fundamental sama teknikal. Nah, ini biasanya kita juga buka kelasnya khusus ya, ngebahas tentang fundamental lalu juga teknikal. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu yang hari ini ikutin kelas ini, mungkin nanti nextnya bisa ikutin ya, mau yang fundamental atau yang teknikal. Itu pun ada yang basicnya, lalu ada yang advance-nya. Jadi nanti bisa banget Bapak Ibu untuk hadir di kelas-kelasnya. Nah, ini mungkin untuk gambaran tentang IHSG-nya ya. Jadi IHSG itu indeks harga saham gabungan atau dari 943 saham yang tadi itu digabung semuanya. Nah, kira-kira rata-rata pergerakannya seperti ini ya. Nah, ini mungkin ada tips and tricksnya ya. Jadi memang kalau untuk core bisnis itu perlu diperhatikan, jangan sampai Bapak Ibu investasi di perusahaan yang Bapak Ibu nggak tahu nih. Tiba-tiba Bapak Ibu misalkan beli sahamnya Kalbe, tapi Bapak Ibu aja nggak tahu tuh Kalbe saham apa itu ya. Jangan sampai kayak gitu tuh. Jadi kita harus tahu dulu, pastiin kita kurang lebihnya tuh tahu lah. Dia itu bergerak di barang dan jasa apa, di sektor apa, di industri apa. Jadi kita bisa kenalin lebih lanjut nih. Nah, lalu mungkin tentunya kita pasti ya mau dapetin keuntungan. Nah, harga saham biasanya merupakan cerminan dari kinerja perusahaan. Jadi kalau kinerja perusahaannya bagus ya, profitable, itu tentunya juga harga sahamnya cenderung akan naik nih pergerakannya. Jadi tentunya kita pasti akan pilih saham-saham yang memang punya profit ya, punya laba bersih yang tinggi, yang memang cenderung itu mengalami peningkatan tiap tahunnya dari waktu ke waktu ya. Jadi bukan cuma pendapatannya tinggi, tapi pastiin profitnya juga tinggi ya. Karena pendapatan itu kan belum memotong biaya-biaya operasional ya. Nah, mungkin ini jadi beberapa rasio keuangan yang perlu diperhatikan juga, di mana kalau makin besar angkanya itu makin bagus. Itu ada ROE lalu juga ada ROA ya. Itu perlu diperhatikan mungkin agar lebih sederhana juga. Lalu selanjutnya tentunya kita mau yang utangnya itu rendah. Karena kita tahu ya tadi di awal, kalau misalkan perusahaan amit-amit bangkrut, itu yang perlu dilunasin utama itu kan dari sisi utangnya dulu. Jadi tentunya untuk meminimalisir resiko investasi kita, kita perlu memperhatikan nih kemampuan perusahaan untuk mengelola sisi utangnya dia. Ini biasanya kita bisa lihat dari debt to equity ratio-nya atau mungkin debt to asetnya. Dimana kalau bedanya sama yang profitabilitas tadi rasionya makin tinggi makin bagus. Nah, kalau yang utang ini makin kecil itu makin baik ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ini ada dari sisi harganya nih. Kira-kira ini harga sahamnya tuh sekarang lagi murah atau lagi murahan jangan-jangan ya. Jadi tentunya kalau kita mau beli sesuatu kita pasti maunya belinya di harga yang murah, ya kan? Dan kalau kita ngejual sesuatu kita maunya di harga yang mahal. Sama konsepnya kayak investasi ya. Ketika kita mau beli saham, kita tentunya mau beli saham di harga yang murah. Tapi tentunya murah di saat kualitasnya itu masih tetap bagus, ya kan? Nah, tentunya biasanya ini yang paling umum adalah kita gunain yang namanya valuasi.
market ya. Yang pertama ada price to earning ratio, lalu juga ada price to book. Nah, biasanya kalau di kedua ini nih, makin kecil angkanya ya, makin mendekati nol, itu asumsinya adalah harganya itu semakin murah. Jadi biasanya tentu akan lebih menarik nih untuk kita. Kemudian selanjutnya ada diversifikasi portofolio. Untuk diversifikasi portofolio itu mungkin sangat akrab dengan kata-kata don't put all your eggs into one basket ya. Jadi tentunya kalau kita punya uang, tabungan, itu jangan cuma dibeliin ke satu instrumen aja ya, karena bahaya nih. Kalau instrumennya apalagi saham yang fluktuasinya itu tinggi. Kalau misalkan tiba-tiba marketnya lagi drop, artinya uang kita pun akan turun. Meskipun kalau kita nggak jual itu hanya ada di atas kertas ya. Tapi tetap aja, pasti kan kita dak-dikduk ya. Kalau taunya harganya nggak naik, gimana nih kalau nggak balik lagi? Nah, itu tujuannya kenapa kita perlu yang ngelakuin yang namanya diversifikasi portofolio. Jadi mungkin sebagian 50% misalkan di saham, 20%-nya kita taruh di obligasi, terus 10%-nya kita jadiin dana darurat aja di ATM, nggak diapa-apain. Kemudian sisanya 20% lagi, misalkan kita mau taruh di reksadana, itu juga bisa. Jadi kita pecah ya pembagiannya. Jadi ketika mungkin marketnya kurang baik nih, misalkan drop, nah itu ada aset-aset lain yang ibaratnya bantu biar aset kita tuh tetap stabil ya. Jadi dropnya tuh nggak signifikan. Itu tujuannya ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa dibilang ini untuk meminimalisir resiko nih yang ada potensinya tuh bisa terjadi di depan. Oke, itu untuk diversifikasi portofolio dan ini mungkin tips juga untuk meminimalisir resiko ya. Jadi kalau kita mau investasi, pastiin kita gunain uang dingin, jangan uang yang kita gunain untuk beli kebutuhan sehari-hari ya. Pasti ini emang uang tabungan yang udah nggak kepake nih, yang kita emang bingung mau taruh kemana. Kemudian yang kedua, kita perlu menganalisis ya, perlu mengenali lebih lanjut tentang perusahaan bisnisnya itu seperti apa, lalu profitnya gimana, kemudian utangnya gimana. Mungkin biar gampang ini biasanya kita bisa lewat aplikasi investasi aja. Biasanya itu digambarinnya dalam bentuknya itu grafik, jadi lebih gampang, lebih visual ya. Tentunya kalau kita lebih visual ngelihatnya itu biasanya akan lebih memudahkan kita nih yang biasanya itu masih awam. Lalu yang ketiga jangan FOMO. Ini biasanya kalau yang ngomongin FOMO ini cenderung dengan yang trading ya biasanya ada saham-saham yang lagi naiknya signifikan. Nah, itu mungkin hati-hati ya, jangan FOMO. Karena kalau naik udah signifikan itu emang ada potensi juga untuk turun nih. Apalagi kalau misalkan naiknya itu nggak ada info terbaru ya, jadi tiba-tiba naik aja. Nah, itu bahaya. Jadi jangan sampai FOMO ya, itu perlu dihindarin. Lalu lakukan diversifikasi portofolio. Jadi jangan hanya taruh di satu aset aja atau misalkan maunya fokus di saham. Sahamnya jangan satu aja ya Bapak Ibu, dipecah saham-sahamnya. Jadi tentunya itu akan jadi jauh lebih kecil nih resiko kita ke depannya kalau marketnya itu akan berjalan nih kurang baik. Nah, mungkin itu aja untuk penyampaian dari saham ya untuk di siang hari ini, gimana kita memulai tahun yang baru ini ya dengan berinvestasi saham. Itu kalau dari saya udah cukup sekian. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu punya pertanyaan, bisa tanya aja nanti di kolom chat, nanti akan dijawab. Nah, mungkin kita mau masuk ke sesi selanjutnya ya. Ini bersama saya udah ada Mas Wisnu. Nah, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Wisnu untuk waktu dan tempat. Dipersilakan. Terima kasih. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Sharon ya untuk apa namanya eh, materi kita pada siang hari ini sangat lengkap, komplit, dan tentunya masih semangat ya Mbak Sharon ya mengingat masih awal tahun dan tentunya Bapak Ibu juga masih semangat nih untuk mengikuti kelas pasti di awal tahun ini. Dan mungkin sebelum masuk, mungkin saya mengucapkan selamat tahun baru Bapak Ibu. Semoga kita ke depannya lebih baik lagi di tahun ini. Dan tentunya kita juga membawakan materi yang menarik ya, tentunya di kelas pasti setiap harinya, setiap minggunya. Jadi Bapak Ibu tentunya bisa mendapatkan insight dari Mbak Sharon bagaimana untuk memplanning investasi apa yang cocok. Tadi Mbak Sharon sudah menjelaskan salah satunya adalah dengan produk saham. Jadi Bapak Ibu tentunya juga bisa mendapatkan gambaran nih sangat detail dan sangat jelas gitu ya. Dan tentunya Bapak Ibu
perlu diketahui bahwasanya kalau membeli suatu saham itu tidak tidak bisa melakukan untuk pembelian melalui emiten yang ingin kita beli gitu ya, atau kita langsung datang ke perusahaannya. Tentunya perlu melakukan pembelian melalui sekuritas dan salah satunya yang bisa diakses adalah melalui CGS Internasional. Nah, sebelum itu mungkin saya share sedikit untuk CGS ya, mungkin memperkenalkan terlebih dahulu, mungkin yang baru join atau yang belum pernah mengikuti kelas-kelas selanjutnya, mungkin akan kita jelaskan nih untuk promo-promo atau kelas edukasi kita yang biasa kita adakan setiap minggunya. Nah, di sini Bapak Ibu gampang banget untuk mengakses website kita, bisa diakses melalui cgsi.co.id. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa mengakses secara melalui mobile ataupun laptop. Dan untuk pembuka rekeningnya tentunya bisa melakukan dari website. Jadi sangat mudah, tidak perlu manual, tidak perlu mengisi form, tentunya bisa melalui aplikasi atau bisa melalui dari handphone dan laptopnya seperti itu. Nah, di sini ketika sudah masuk ke registrasi, mungkin bisa dimasukkan alamat email yang aktif gitu ya, karena nanti akan semua diinformasikan melalui email tersebut. Jadi tentunya dipilih dengan email yang aktif, kedua masukkan password. Nah, password di sini pun juga password dibuat baru gitu ya, bukan password yang digunakan di Gmail atau email Bapak Ibu sekalian. Lalu konfirmasi di sini dan nanti klik centang untuk receptnya ini dan lalu klik register. Nah, di situ nanti akan mendapatkan informasi terkait link aktivasi atau verifikasi terlebih dahulu, apakah emailnya sudah sesuai atau belum. Biasanya kalau emailnya tidak sesuai atau tidak aktif, maka tidak diterima emailnya atau notifikasi tersebut di email. Dan jika sudah terima, maka nanti akan langsung diarahkan proses selanjutnya yaitu adalah pengisian data diri dan informasi lainnya. Nah, jadi pembuka rekening ini di CGS sangat-sangat cepat. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan pembuka rekening dalam 1 hari. Jadi kalau misalnya tidak ada kendala dan lain sebagainya, itu bisa diproses 1 hari dan besoknya bisa langsung diberikan akses untuk membeli saham tersebut melalui aplikasi kita yaitu adalah iTrade. Nah, di sini tentunya kita lihat ya untuk eh, pertanyaan lebih lanjut, kita di sini ada email yang aktif untuk Bapak Ibu bertanya-tanya nih, atau kalau ingin dipandu secara cepat gitu ya, atau responsif bisa melalui WhatsApp kita gitu ya di 0815 1180 4883. Jadi kalau misalnya masih bingung atau pertanyaan dokumen itu bisa di WhatsApp aja tersebut biar nanti dibantu dan dipandu oleh tim CSO atau customer service kita. Nah, lalu selanjutnya di sini kita lihat kita bisa melihat jadwal kelas edukasi. Nah, seperti hari ini kita ada kelas edukasi dan nanti di hari Jumat biasanya khusus nasabah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu yang sudah menjadi nasabah, mungkin pembicaraan kita lebih detail dan lebih banyak seperti itu ya. Dan itu juga akan dibawakan oleh tim research kita dan nanti juga akan dilanjut untuk mendetail cara menggunakan iTrade secara keseluruhan seperti itu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir yang masih bingung dengan menggunakan platform atau ingin belajar lebih lanjut. Kita ada kelas edukasi rutin setiap minggunya yang Bapak Ibu bisa akses dengan mudah. Nah, mungkin tadi saya belum memperkenalkan diri gitu ya. Mungkin saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Wisnu Adi Kumara. Saya dari tim Digital Business CGS International Sekuritas Indonesia. Nah, biasanya kelas pasti yang sebelum-sebelumnya saya akan membawakan iTrade seperti itu ya. Dan di sini mungkin karena sudah di website ya, di aplikasi web, atau kita misalnya kita pengen langsung login, kita langsung aja klik login sini untuk mengakses dari iTrade tersebut. Nah, di sini di layar kaca Bapak Ibu mungkin sudah tertampil ya untuk CGS International iTrade versi web. Nah, biasanya username dan password ini akan diberikan ketika akunnya sudah berhasil diproses dan dinyatakan aktif.
Nah, biasanya yang diterima itu adalah oleh nasabah. Yang pertama adalah rekening dana nasabah atau biasa kita sebut adalah RDN. Nah, dia di situ akan ada nomor rekening yang nanti Bapak Ibu bisa deposit melalui mobile banking ataupun dari ATM gitu ya. Mungkin lebih gampang menggunakan mobile banking agar lebih cepat gitu. Dan selanjutnya di situ nanti akan memberikan akses yaitu adalah user ID beserta password dan nanti juga dikirimkan untuk SID seperti itu ya. Dan di sini kita coba login dulu biar Bapak Ibu tidak penasaran ya bagaimana kita menggunakan apps-nya. Oke. Nah, kita di sini membahas web ya. Jadi di sini lebih simpel dan tentunya kita lihat di sini ada beberapa informasi yang mungkin Bapak Ibu masih bingung. Kita akan kupas satu-satu ya. Nah, yang pertama di sini ada buying power atau limit tersebut ya. Jadi kalau buying power atau limit itu adalah dana yang bisa digunakan atau fasilitas nasabah ketika ingin membeli suatu saham tetapi dananya tidak mencukupi dari value yang ingin ditransaksikan. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih detail di menu akan summary seperti itu ya. Dan ini adalah angka yang limit tersebut yang disediakan berdasarkan dari dana ready cash-nya ataupun dari total aset kita dalam bentuk saham juga. Nah, yang kedua di sini ada portfolio value. Nah, kalau di sini adalah total keseluruhan aset kita gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mempunyai berapa saham, dia akan mengupdate dari naik atau turunnya dari kepemilikan aset kita. Seperti itu. Dan di sini ada unrealized gain atau loss. Jadi kalau misalnya kita mau melihat berapa sih total keuntungan kita dari keseluruhan aset saham kita, nah ini namanya unrealized gain atau loss. Seperti itu. Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya dalam sisi value kita memiliki keuntungan sebesar 28.000 dan dalam bentuk persentase ini sekitar hampir 7% seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada 4 order book. Nah, jadi kalau misalnya ingin melakukan aksi beli dan jual, bisa dilangsungkan di sini di 4 order book ini. Nah, di sini ada beberapa saham yang ditampilkan. Di sini ada BBCA, ada Sido Muncul, ada Bank Mandiri, ada BRIS gitu ya. Nah, mungkin saya akan tampilkan juga bahwasannya sebagai contoh saya ambil saham Sido saja. Nah, kalau ini adalah angka terakhir Sido di market. Nah, Sido ini saat ini tidak ada kenaikan atau penurunan dari pembukaan market tadi gitu ya. Jadi di harga opennya di 580 dan saat ini harga Sido di 580. Maka kita simpulkan dia belum ada kenaikan dari harga tersebut. Base bidnya juga sama. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini mengacu pada di antrian bid ataupun offer ya. Makanya kita bisa cek di sini ada base bid maupun base offer. Lalu di sini harga harga open. Nah, harga open hari ini jam 9 itu Sido di harga 580. Harga tertingginya itu di 585. Jadi secara tidak langsung Sido tadi sempat ada perubahan harga dari 580 ke 585 ada kenaikan. Dan sini ada terendahnya. Tadi Sido menyentuh di harga 575. Dan di sini preview close-nya berarti harga penutupan sebelumnya berarti di hari Jumat gitu ya. Berarti dari harga penutupan kemarin hingga pembukaan tadi sampai saat ini tidak ada kenaikan yang signifikan seperti itu. Oke. Lalu selanjutnya di sini ada lot ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tadi sudah mendengar dari Mbak Sharon bahwasanya kalau kita ingin membeli satu saham itu minimum berapa, yaitu adalah satu lot saham itu. Atau kalau kita pecah satu lot itu adalah 100 lembar saham. Jadi kita tidak bisa membeli di bawah 100 lembar saham atau di bawah satu lot. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita simpulkan, kalau lot ini adalah jumlah sahamnya, kita lihat di bawah ini adalah antrian dari saham tersebut. Berarti 11361 kita ambil di sini, itu adalah antrian lot di harga tersebut. Seperti itu. Lalu di sini di over juga kita lihat di sini bahwasannya juga banyak yang mengantri untuk loss di harga tersebut. Jadi bid and over itu adalah kalau lebih cenderung kalau over itu adalah ketika ingin kita menjual karena harganya jauh lebih tinggi dibandingkan harga pasar Sido. Tapi kalau bid itu adalah harga ketika mungkin kita ingin melakukan pembelian karena kalau kita lihat cenderung harganya sama atau cenderung lebih murah dibandingkan harga market. Makanya kalau misalnya kita beli di bid di harga 580 atau di bawahnya, potensi kita untuk open atau belum match itu masih cukup besar.
dibandingkan kalau kita langsung hajar kanan di harga over, karena di baratnya kita membeli harga saham tersebut cenderung lebih mahal dibandingkan harga market saham SIDO tersebut. Makanya tergantung dari Bapak Ibu kira-kira lebih milih mana nih? Mau sabar gitu ya, mau beli yang cenderung lebih murah gitu. Nanti potensi untuk capital gain-nya lebih tinggi ketika harga SIDO itu naik, atau mungkin Bapak Ibu confident misalnya, oh yaudah saya beli lebih mahal karena mungkin saham tersebut ada potensi untuk kenaikan yang signifikan di beberapa bulan ke depan gitu, dan jadi saya tidak masalah bahwasannya kita membeli di harga yang cenderung lebih mahal seperti itu ya. Jadi ini tergantung dari keputusan Bapak Ibu semua ketika ingin membeli suatu saham tersebut. Nah, ini berlaku untuk BBCA, BRIS, dan BMRI ya. Jadi bisa melakukan pembelian di empat order book ini. Jadi balik lagi silakan Bapak Ibu keputusannya dan bisa disesuaikan untuk saham-sahamnya. Nah, kita balik lagi di sini buy. Kita klik buy di sini. Sebentar ya. Oke, kita misalnya klik buy di sini. Nah, ini namanya order book new order gitu ya. Jadi kita benar-benar ingin membeli saham tersebut. Nah, kalau misalnya kita lihat, kita pengen harga yang mungkin lebih cenderung lebih murah gitu ya. Misalnya kita input di harga 560 gitu ya. Kita masih bisa setting harganya dan di sini ada beberapa kolom yang mungkin saya akan jelaskan. Nah, di sini ada order tipenya, ada market dan limit. Nah, kalau market itu adalah jadi misalnya kita input order saham SIDO ini di jam 9 sampai jam 12. Itu kan sesi satu ya, Bapak Ibu, lalu dilanjut di setengah dua. Nah, kalau misalnya kita milih market gitu ya, jadi, sorry, kalau misalnya kita, eh, ini lebih ke order tipenya, sorry. Kalau limit itu kita masih bisa merubah harganya, jadi ke harga langsung ke saham sidonya, misalnya kita pilih market, nah, jadi dia langsung direct ke harga market tersebut. Tapi kalau limit kita masih merubah harganya. Misalnya di sini 575, sorry, atau 555. Oke. Nah, kalau good till di sini ada day dan session. Jadi kalau misalnya balik lagi, kalau kita inputnya sebelum atau pas sesi satu, kita pilih session, maka order kita di sesi kedua akan expired. Tapi kalau misalnya milihnya day, berarti satu hari ketika order kita open, itu akan dijaga oleh sistem, dan nanti ketika penutupan market, maka langsung ke expired ya dari order kita. Seperti itu. Nah, kita langsung klik buy aja di sini, nanti ada PIN-nya. Nah, di sini juga ada konfirmasi order untuk memastikan apakah yakin Bapak Ibu ingin membeli saham tersebut atau tidak. Nah, di sini ada action-nya, perlu dicek lagi apakah melakukan buy ataupun sell, lalu di harga berapa, order tipenya adalah limit, kita masih bisa merubah harganya, lalu di sini ada lot, yaitu adalah sebesar satu lot. Nah, order value kita itu sebesar 55.500. Itu belum termasuk fee gitu ya. Jadi kalau fee transaksi kita itu untuk fee beli itu di 0,1815 dan fee jualnya di 0,2815. Seperti itu. Maka tergambar di net value-nya. Maka angkanya sedikit keriting karena sudah ditambah dengan commission. Seperti itu ya. Dan sekedar informasi bahwasannya di sini tidak ada minimum deposit dan tidak ada biaya bulanan atau biaya market. Jadi semuanya free. Bapak Ibu bisa mengakses secara mudah. Lalu kita coba order. Nah, di sini ada new order send gitu ya. Kita ceknya ada di order list, ada di one stop trading, lalu ada di order list statusnya adalah open. Nah, karena tadi kita nginputnya di harga jauh dari market, tentunya masih mengantri. Nah, kalau bagaimana kalau kita, oh saya mau cepat-cepat match nih, saya ingin membeli sahamnya tersebut gitu, saya ingin pengen memiliki saham tersebut gitu ya. Itu kita bisa unman order. Kita klik di sini, misalnya di harga 560 gitu ya. Oke, kita aman di sini. Nanti status order kita berubah menjadi match. Atau kalau misalnya kita, wah saya tidak jadi ingin beli saham Sido, saya mau ganti saham yang lain gitu ya. Kita gampang aja bisa withdraw. Nah, withdraw ini pastikan statusnya di sini masih open. Kalau sudah match, tentunya sudah tidak bisa dirubah. Jadi kita withdraw aja, dan statusnya menjadi withdraw seperti ini. Oke, gambarannya singkat seperti itu untuk buy, sell, unwind, dan withdraw. Oke, kita menu selanjutnya di sini ada all stock ya.
Nah, mungkin di sini tentang menampilkan semua saham yang ada di market gitu ya. Jadi ini lebih terperinci, Bapak Ibu bisa melihat dari last trade-nya, last quantity-nya, bid lot-nya sama dengan order book tadi ya. Lalu jumlah keseluruhan lot-nya, lalu ada value transaksinya, frekuensinya berapa kali ditransaksikan, lalu ada cash map gitu ya. Kita bisa melihat net buy ataupun net sell dari setiap sahamnya gitu ya, atau uang keluar atau uang masuk lebih gampangnya. Oke, lalu di sini juga kita ada spesial notasi. Ini fitur yang harus ditampilkan dari semua sekuritas ya, karena untuk melihat kira-kira bursa memberikan concern apa atau spesial notasi apa ke saham tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini, Goto itu dengan kode K, yaitu ada listed companies on the new economy board that have multiple voting rights share. Nah, tentunya Bapak Ibu juga bisa cek di sini atau bisa cek makna dari semua berdasarkan kode itu di websitenya bursa. Seperti itu ya. Lalu di sini ada Global Market Summary. Nah, kita juga mengupdate indeks yang ada di luar, tidak hanya di Indonesia, dan kita juga mengupdate harga-harga dari currency dan commodities, seperti itu. Nah, kita next lagi, di sini ada heat map. Nah, kalau heat map ini Bapak Ibu bisa melihat dari kinerja per sektor saham. Jadi kalau kita lihat di sini ada sektor teknologi, ada energi, lalu ada finansial atau perbankan gitu ya. Mana yang lebih besar gitu dari sisi market cap-nya atau volumenya. Nah, kita lihat di sini ada Goto yang cenderung lebih besar untuk dari sisi volumenya. Lalu ada dari sisi frekuensi, nah kita juga bisa melihat yang masih cenderung besar adalah di sektor teknologi. Oke, kita bergeser ya. Kita sudah masuk ke menu trade. Di sini ada apa namanya? All stocknya sama seperti kayak di menu market info, dan di sini juga ada my favorite. Jadi kita bisa memasukkan list-list saham jagoan kita gitu ya. Di sini sudah ada beberapa saham, mungkin oh saya belum masuk saham BBRI misalnya sebagai contoh, kita tambahkan di sini. Atau misalnya sini sudah cenderung banyak yang dimasukkan sahamnya, kita bisa mengurangi dengan remove symbol seperti ini. Nah, di sini ada new order sama kita lakukan seperti yang tadi kita lakukan sebelumnya. Lalu untuk melihat order listnya ada di sini. Untuk melihat portofolio juga kita bisa cek di sini. Nah, ini adalah saham-saham kita yang dimiliki di akun. Jadi kita bisa melihat berapa keuntungan kita, persentase kita dari setiap sahamnya. Dan kalau kita tadi tampilkan ini adalah secara akumulasi dan di sini dalam bentuk persentasenya. Seperti itu. Lalu seperti yang tadi kita bahas di akan summary ini ada buying power. Jadi limit ini bisa digunakan Bapak Ibu ketika transaksi dari saham tersebut atau value-nya cenderung lebih besar dibandingkan ketersediaan cash yang ada di RDN. Tetapi ketika menggunakan limit tersebut ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah haircut dari saham tersebut. Jadi persentasenya adalah semakin tinggi haircutnya, maka semakin kecil untuk bisa digunakan. Lalu yang kedua adalah ketika menggunakan limit tersebut gitu ya, dan penyelesaian transaksi kan Bapak Ibu mungkin yang belum tahu itu di T plus 2. Jadi kalau misalnya sudah T plus 2 seperti itu ya, ketika menggunakan limit, Bapak Ibu tentunya perlu dilakukan setor dana dari limit yang digunakan. Kenapa? Agar Bapak Ibu tidak dikenakan interest di T plus 3 dan tidak dikenakan jual paksa di T plus 4 seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita menggunakan limit ini dijual di hari yang sama gitu ya, beli pagi jual sore. Nah, itu kan tetap settlement date-nya di T plus 2 ya, jadi Bapak Ibu tidak dikenakan interest. Nah, bagaimana kalau misalnya kita jualnya di keesokan harinya? Nah, kalau keesokan harinya maka akan mundur T plusnya ya. Jadi tentunya misalnya kita beli misalnya tadi saham Sido gitu ya, kita menggunakan limit, kan settlement date-nya kan di hari Rebo. Tapi kalau misalnya kita jual, pastikan T plus 2 juga. Jadi limit tersebut akan dikenakan di T plus 3. Jadi Bapak Ibu akan tetap dikenakan interest. Jadi simulasinya atau misal kesimpulannya adalah Bapak Ibu bisa melakukan penjualan di hari yang sama agar terhindar dari interest tersebut. Seperti itu. Atau tidak dijual dan nanti bisa dilakukan store dana di T plus 2. Lalu market value di sini ini adalah saham yang
atau aset kita yang berkembang atau misalnya kita memiliki saham yang cenderung naik maka market value-nya juga akan menyesuaikan tapi kalau saya turun maka nilai aset kita atau nilai value kita akan cenderung turun seperti itu ya jadi dia akan bergerak secara real time dan di sini juga ada total aset yaitu adalah akumulasi dari current balance ditambah dengan market value seperti itu maka kesimpulannya atau akumulasinya sebesar segini di total aset kita. Lalu selanjutnya di sini ada current balance dan available balance. Nah, kalau kita lihat angkanya sama, tidak ada perbedaan. Tapi kenapa harus dibikin dua menu yang berbeda gitu ya? Nah, kalau kita tadi transaksi sudah match gitu ya, misalnya match sebesar 50.000. Nah, nanti yang ke update duluan adalah current balance dibandingkan dengan available balance. Nah, kalau available balance ini akan update ketika penyelesaian transaksi di T plus 2, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan juga bahwasanya dia akan update ketika T plus 2 untuk available balance-nya. Lalu di sini ada kredit limit. Nah, ini bukan dana yang bisa digunakan, ini adalah batas atas ketika menggunakan limit tersebut. Open buy dan open sell di sini tentunya ini transaksi kita ketika masih open ya. Jadi kalau misalnya sudah match, dia akan pindah ke sell dan buy di sini. Kalau block on and outstanding buy orders, jadi kalau misalnya transaksi kita masih ada yang buy dan itu statusnya open, nanti dia akan muncul value-nya di sini. Atau kalau kita melakukan penarikan dana juga akan muncul di menu tersebut. Seperti itu. Oke, lalu di sini ada order info. Kalau misalnya kita mau cari sahamnya yang kita udah pernah transaksi yang udah lampau atau tahun lalu, kita bisa search ya berdasarkan sahamnya ataupun order ID-nya. Atau kalau misalnya kita mau lihat keseluruhan sahamnya, kita tinggal filter aja, misalnya dari 1 Januari sampai hari ini. Nanti akan search seperti ini, dan nanti akan muncul untuk melihat keseluruhan saham yang kita pernah transaksikan dalam bentuk 1 tahun. Nah, di sini ada stock info, ada full quote. Nah, kalau misalnya kita mau analisis suatu saham, kita bisa menampilkan di sini. Ada DP price-nya, ada DP order-nya. Seperti itu ya. Dan running trade-nya berbeda. Di sini running trade-nya khusus saham yang kita ingin analisis. Di sini juga menampilkan company profile. Mungkin sedikit jaringannya agak nge-lag ya, Bapak Ibu. Jadi di sini ada laporan keuangan nantinya, ada top stock, lalu ada trade by stock. Jadi kita bisa melihat dari setiap harga sahamnya kita perinci lagi dari frekuensi, volume, ataupun value. Seperti itu. Nextnya di sini ada client info. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan penarikan dana, ada menu withdraw. Jadi kita bisa melakukan penarikan dana di waktu yang sama. Dan pastikan cut off time kita tuh di jam 10. Jadi sebelum jam 10, Bapak Ibu bisa melakukan penarikan dana agar dananya masuk di hari yang sama. Dan untuk melihat status kita untuk penarikan dana bisa di withdraw history. Nah, di sini kita udah siapkan news, jadi kita update terus berita-berita terkini, jadi Bapak Ibu tidak perlu pusing-pusing atau mencari berita-berita yang terupdate, dan kita juga udah siapkan chart beserta indikator yang mungkin Bapak Ibu ingin menganalisis teknikal seperti itu ya. Dan pergerakannya di sini kita bisa melihat dari 10 tahun, 2 tahun, 1 tahun, dan kita bisa merubah menjadi candle. Tergantung dari kebutuhan, apakah mau area, candle, atau online dan tergantung Bapak Ibu ketika ingin menggunakannya. Dan di sini juga kita bisa merubah temanya menjadi gelap atau menjadi terang seperti ini. Jadi Bapak Ibu tergantung dari kenyamanan ketika menggunakan apps tersebut. Oke, itu saja Bapak Ibu untuk aplikasi kita dari iTrade dari sisi web. Nanti kelas pasti selanjutnya kita akan membahas dari sisi desktop ataupun mobile. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin kita tutup kelas pasti hari ini. Sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya. Dan terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir. Selamat siang dan terima kasih semuanya.